Kevin Dix dan tim nasional Indonesia. Kabar baik tentu saja datang dari seorang Kevin Dix berkaitan dengan proses naturalisasinya. Kemarin Menpora, Sekjen PSSI bersama dengan DPR Komisi 10 mengadakan rapat. Tentu saja bersama dengan pemain yang akan dinaturalisasi, Kevin Dix, terus kemudian dua pemain timnas putri ya. Namun memang Kevin Dix tidak bisa hadir karena memang sudah mendekati pertandingan di Liga Denmark sendiri. Jadi akan tapi proses terus berlanjut dan hasilnya adalah ya DPR memberikan rekomendasi untuk menyetujui seorang Kevin Dix menjadi warga negara Indonesia untuk bisa berkontribusi untuk tim nasional Indonesia. Meskipun ada beberapa saran, kritik berkaitan dengan program naturalisasi. Dan yang paling klasik tentu saja adalah apakah ini akan dilakukan terus-menerus ya, atau pilihannya adalah membangun pembinaan grassroots para pemain-pemain muda belia yang lahir di Indonesia agar one day nanti kita bisa memetik buahnya. Ya, saya pikir sebuah saran yang bagus, tapi dalam perspektif ini ya ini tidak bisa dicampur adukkan karena memang gap quality yang ada kan sudah kelihatan. Kalau memang benar-benar ya kita mengamati betul perjalanan dari tim nasional Indonesia. Jadi pemain-pemain keturunan yang kemudian mau menjadi WNI ya, apalagi nama-nama besar seperti Kevin Dix, Mas Hilgers, Jay Itzes ya, Martin Paes, terus kemudian Kelvin Verdong dan para pemain yang sudah menjadi WNI lainnya, tentu saja ini adalah cara singkat. Ya, meskipun sesingkat-singkatnya butuh waktu tahunan juga, ya. Karena memang membangun sebuah tim itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Jadi tentu saja ya berhubungan iya, tapi perspektif ini apalagi kita condongnya fokusnya ke kualifikasi Piala Dunia round 3 ini agar bisa berbuat banyak di setiap matchnya. Masih ada 6 pertandingan yang harus dimanfaatkan betul. Peluang tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Jadi mari kita semuanya jaga kondisivitas ya, agar tim nasional Indonesia bisa baik dari sisi coach Sintayong maupun dari para pemain maupun dari official dan stakeholder yang ada bisa fokus untuk menjalani pertandingan demi pertandingan dan mendapatkan hasil positif. Dan yang menjadi menarik adalah kehadiran Kevin Dix ya untuk tim nasional Indonesia. Semoga saja sih lawan Jepang bisa, meskipun tinggal beberapa hari lagi. Kalau Kementerian Hukum bisa do something, saya pikir peluang itu masih ada. Kalaupun tidak ada, ya saat melawan Arab Saudi itu sebenarnya menarik juga ya, karena memang dua pertandingan ini kita sebutnya memang pertandingan tidak mudah, akan tetapi secara poin ya kita butuh poin itu untuk bisa menjaga asa peluang kita di Piala Dunia 2026 ya. Sekali lagi yang menjadi menarik adalah kehadiran Kevin Dix ya, baik nanti saat melawan Jepang maupun melawan Arab Saudi. Kehadiran dari Kevin Dix ini tentu saja menarik jika kita bahas dari sudut pandang kekuatan ya, kekuatan dari sisi Kevin Dix sendiri maupun tim nasional Indonesia. Terus kemudian kelemahan ya, apa sih yang menjadi kelemahan Kevin Dix dan tim nasional Indonesia dengan adanya kehadiran Kevin Dix, kemudian ancaman dan peluang. Dari sudut pandang itu ya kita nanti akan bisa memberikan gambaran bahwa ya pemain ini memang ketika PSSI sudah mencari sana sini dan datanglah Kevin Dix, harapan kita bisa berkontribusi untuk tim nasional Indonesia. Dari sisi kekuatan, kalau saya pribadi ditanya jelas
Kevin Dix punya jam terbang, punya kurikulum vitae yang lumayan oke, ya. Pernah bermain di Liga Champion, pernah bermain di Liga Europe, pernah bermain ya Liga Eropa, ya Liga Denmark Copenhagen, terus kemudian Liga Belanda Eredivisie. Jam terbangnya dan kondisinya pun sangat stabil hingga hari ini, maka sebenarnya kekuatan bagi Kevin Dix untuk bisa mempengaruhi atau berkontribusi bagi tim nasional Indonesia cukup besar. Kemudian dari sisi tim nasional Indonesia dengan adanya Kevin Dix, jelas ini amunisi baru, amunisi yang tidak hanya memperkuat di lini belakang, akan tetapi juga bisa memperkuat di lini serang lewat bola mati. Kevin Dix dikenal seringkali menciptakan gol dari tendangan penalti, terus kemudian juga dari bola-bola mati seperti heading, ya, terus kemudian ya servis bola mati ketika dikasih Kevin Dix beberapa kali membuahkan hasil, minimal membuat kemelut di depan gawang, ya, endingnya bisa tercipta gol bagi klub atau tim yang dibelanya. Semoga saja kekuatan Kevin Dix ini akan bisa berkontribusi bagi tim nasional Indonesia sehingga tim nasional Indonesia pun merasa, ya, dengan adanya Kevin Dix kekuatan tim nasional Indonesia akan semakin lebih baik. Kemudian dari sisi kelemahan, ya, kalau dari sisi kelemahan saya pikir tidak ada lah, ya, karena memang jelas pemain ini lebih baik dibandingkan beberapa pemain yang lain, harus kita akui dari sisi apapun. Jadi harapannya memang kita kontribusi Kevin Dix kita harapkan berkontribusi nyata terhadap tim nasional Indonesia. Yang menjadi menarik sebenarnya ada ancaman, ya, dalam tanda kutip, sesama para pemain tim nasional Indonesia yang reguler dipanggil oleh Sintayong, ini harus dikelola. Baik dikelola oleh Sintayong, ya, maupun itu kalau Sintayong bagian dari taktik dan strateginya, terus kemudian dari sisi psikologinya, ya, atau komunikasinya, tentu saja Pak Sumarji akan bisa melakukan ini sebagai manajer tim nasional Indonesia. Karena gini, dengan adanya penambahan pemain, sebelum ada Kevin Dix, lini belakang tim nasional Indonesia itu ada Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jordi Amat, Messil Gers, Jay Itses, terus kemudian Justin Hubner. Jadi sudah melimpah, ada 6 pemain ditambah Kevin Dix berarti 7 pemain. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan bisa menjadi ancaman internal bagi tim nasional Indonesia. Di situ harapannya sih persaingan akan terjadi secara sehat, dia yang qualified, yang sesuai strateginya Sintayong yang akan diturunkan, dan bagi pemain yang tidak diturunkan atau didiamkan di dalam bench itu bisa menerima, karena semuanya muaranya adalah tim nasional Indonesia dan tentu saja prestasi. Jadi ancaman ini perlu dikelola. Kalau tidak, maka nanti akan menjadi bias dan liar, dan itu akan mempengaruhi kondisivitas tim. Ya, seperti belum lama ini ketika dari tim nasional Indonesia bilang seorang Asnawi Mangku Alam cedera, tidak dipanggil, terus kemudian dari Asnawi sendiri mengkonfirmasi bahwa saya tidak cedera. Ya, intinya memang tidak dipanggil, pernah cedera tapi sudah sembuh dan sebagainya, ya. Tapi lah ini komunikasi ini yang harus dibangun, diluruskan agar semuanya mengerti bahwa pembentukan tim nasional Indonesia ini ya upayanya satu, prestasi tim nasional Indonesia. Jadi hilangkan egosentrisnya, terus kemudian kalaupun masih belum dipanggil oleh tim nasional Indonesia, ya harus dinikmati, harus disadari, harus dimengerti bahwa goalnya adalah prestasi tim nasional Indonesia. Jadi ini harus bisa dikelola, karena ini akan berpotensi menjadi ancaman internal bagi kekuatan tim nasional Indonesia. Dari sisi peluang menarik,
kehadiran Kevin Dix ya, di samping memang tadi kekuatannya sudah kita jelaskan, peluang Kevin Dix untuk bisa memperkokoh lini belakang jelas dengan adanya Kevin Dix. Ya gambaran kasar lah ya, Mesilgers, Jay Itzes, Kevin Dix, selesai lini belakang. Selesai lini belakang. Tiga pemain ini adalah tiga pemain yang harusnya bisa menjadi apa namanya hal yang kuat di level Asia. Oh ya, dari sisi ancaman ada satu lagi, Kevin Dix yang namanya debut ya, yang namanya debut itu selalu luar biasa, apalagi debutnya berada di GBK bersama 70.000 supporter. Jadi harapannya ini akan bisa menjadi kekuatan tersendiri Kevin Dix untuk bisa membuktikan bahwa dia layak menjadi bagian tim nasional Indonesia, dan tentu saja ya pamornya semoga saja menjadi bagus, lebih bagus baik secara individu maupun secara tim nasional Indonesia dan karirnya tentu saja. Tapi sekali lagi debut tidak selalu mudah ya, dan ya semoga saja psikologi pemain Kevin Dix ini bisa menjaga stability mentalnya agar saat debut nanti tidak grogi, karena 70.000 penonton yang di GBK itu ya sesuatu saya pikir. Jadi kalau Kevin Dix bisa memberikan persepsi yang bagus terhadap dukungan ini, saya pikir debut manis akan dilakukan oleh Kevin Dix. Ya, semoga saja ini tidak menjadi bagian dari ancaman, tapi akan bisa menambah kekuatan tersendiri debut pertama di GBK bersama tim nasional Indonesia. Oke, itu tadi menyempurnakan dari sesuatu yang berpotensi menjadikan ancaman bagi tim nasional Indonesia. Tapi dari sisi peluang menarik, lini belakang tim nasional Indonesia jelas paten level Asia. Nah ini yang kemudian saya coba komunikasikan di hal ancaman tadi. Kalau Sintayong bisa mengkomunikasikan ya, dan Sintayong memang kan tipikal pelatih yang suka jika para pemainnya multi position. Justin Hubner pernah di gelandang bertahan, Nathan pernah, meskipun tidak posisi aslinya ya. Dan ini pun nanti juga bisa dilakukan hal yang sama Rizky Ridho misalkan. Jadi dengan adanya komunikasi-komunikasi tersebut ya, yang penting kita berdiri di sini untuk tim nasional Indonesia. Jadi perubahan posisi ataupun kapan para pemain akan bermain, apakah menjadi starting 11 atau menjadi super sub, ya substitution dan sebagainya, itu tidak menjadi soal, dan semua pemain harus ready ketika seorang Sintayong menurunkan ke lapangan. Jadi secara peluang ini menarik. Dengan adanya Kevin Dix, tidak hanya lini pertahanan saja yang kuat, tapi lini tengah tim nasional Indonesia pun akan bisa bertambah kuat dengan adanya tambahan amunisi dari posisi back yang kemudian diturunkan. Apalagi ketika tim nasional Indonesia melawan Jepang, ya secara kekuatan jelas kita kalah jauh ya dari sisi market value dan sebagainya. Nah, dengan adanya penambahan beberapa pemain yang karakter bertahan di lini belakang dan di lini tengah, tentu saja ini akan menjadi lebih kompak, lebih solid, dan susah ditembus oleh para pemain Jepang. Terus kemudian harapannya dengan kokohnya lini belakang dan lini tengah, ini juga akan bisa memperbesar peluang bagi para pemain lini depan untuk bisa mendapatkan bola-bola enak. Bola-bola yang bisa memanjakan, bola-bola yang nantinya akan bisa dikonversi menjadi peluang. Dan ya semoga saja dalam pertandingan seberat melawan Jepang dan melawan Arab Saudi, one moment, one goal menjadi faktor yang kadang harus dihadapi. Ya, dan itu ketika para pemain lini
tengah lini depan atau siapapun para pemain yang diturunkan oleh Sintayong dan mendapatkan peluang, semoga saja sih tidak disia-siakan. Sekecil apapun peluang, semoga saja sih tidak disia-siakan. Oke, dari sisi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang, seorang Kevin Dix layak menjadi pemain tim nasional Indonesia, dan ini akan menjadi kekuatan tersendiri, kabar gembira bagi kita semua. Secara individu, debut manis ini semoga saja akan menjadi hal yang spesial bagi Kevin Dix, dan tidak malah sebaliknya. Grogi, gagap, terus kemudian depresi atau hal-hal yang akan menjadi demotivasi seorang Kevin Dix di dalam lapangan jika nanti diturunkan oleh Sintayong, harapan kita itu tidak ada. Yang ada adalah motivasi tinggi, semangat juang muncul, tekniknya muncul, daya tahan endurance-nya muncul di dalam pertandingan, sehingga seorang Kevin Dix bisa berkontribusi nyata untuk tim nasional Indonesia. Dan kalau kita lihat, maka ancamannya tidak seberapa dengan adanya Kevin Dix. Kekuatan dan peluangnya yang itu bagian dari analisis SWOT bisa berdampak positif bagi tim nasional Indonesia sangat besar. So, PSSI dan jajaran terkait segera tuntaskan Kevin Dix agar kita bisa melihat debut pertama Kevin Dix bersama tim nasional Indonesia. Semoga saja Kevin Dix bisa main saat tim nasional Indonesia melawan Jepang atau tim nasional Indonesia melawan Arab Saudi. Menarik, selalu menarik membahas tim nasional Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.